Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Bagus Karismawan selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital tahun 2025. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan studi kasus dari e-commerce Beliau. Boleh di next? Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Liri Humairah dan juga saya Nabila Zahwa serta Nudzahra Syahira. Boleh di next? Terdapat tiga mode pendapatan baru yang bisa digunakan untuk Beliu.com. Nah, yang pertama adalah dalam model subscription based model atau berlangganan premium gitu ya. Jadi cara kerjanya itu Beliu menawarkan paket premium seller dengan biaya langganan bulanan berisi fitur eksklusif seperti analitik performa toko, promosi prioritas, biaya pelanggan prioritas, serta akses promosi eksklusif dan pelatihan digital. Nah, keuntungan untuk Beliau ini adalah pendapatan stabil dan juga berulang, lalu juga mengurangi ketergantungan pada komisi transaksi, serta meningkatkan retensi penjual aktif. Boleh di next? Nah, untuk model yang kedua, Beliau dapat menggunakan model digital goods and service model, di mana cara kerjanya ini tuh membangun sub-platform untuk menjual produk digital seperti voucher game, e-learning, SaaS, dan juga produk non-fisik. Nah, keuntungan untuk Beliau ini itu adalah marginnya lebih besar, lalu juga risiko operasionalnya rendah karena semua berbasis platform, serta tidak tergantung impor pada produk fisik. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah model advertising and data analytic model. Nah, cara kerjanya ini tuh monetisasi data dan ruang iklan melalui slot berbayar seperti CPC atau CPM dan laporan insight analisis untuk brand atau UMKM yang menggunakan ini gitu. Nah, keuntungannya itu pertama pendapatan baru yang non transaksional, lalu juga pemanfaatan data internal secara optimal serta dapat meningkatkan perform di mata brand partner. Boleh next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal Beliuk.com menggunakan framework Pestel. Nah, jadi teman-teman dalam dunia bisnis digital ini yang sangat cepat berubah seperti sekarang, perusahaan Beliuk.com nggak bisa hanya fokus ke faktor internalnya aja nih. Nah, perusahaan juga harus peka terhadap faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja dan arah strateginya. Karena itu, kami menggunakan kerangka Pestel yang mencakup enam aspek penting yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Nah, menurut Chavez 2015 dalam bukunya yaitu Digital Business and E-commerce Management, analisis lingkungan eksternal atau environment ini penting banget untuk memahami kondisi global dan domestik karena dari sanalah peluang dan ancaman bisnis bisa muncul. Nah, kalau lihat dari sisi boleh di next terlebih dahulu. Oke, nih kalau dilihat dari sisi politik, pemerintah Indonesia ini sekarang gencar banget untuk mendorong transformasi digital melalui program Indonesia Digital Economy 2025 dan regulasi e-commerce seperti peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Nah, dampaknya itu Beliuk.com memang punya tanggung jawab tambahan seperti verifikasi penjual, tapi di sisi lain kepercayaan pasar ini jadi lebih meningkat. Terus dari sisi ekonomi, meskipun kita tahu nilai tukar rupiah fluktuatif dan inflasi ini sempat tinggi, ekonomi digital Indonesia ini tetap tumbuh lebih dari 10% per tahun. Nah, ini artinya peluang investasi masih terbuka luas buat perusahaan seperti Beliuk.com. Selanjutnya kalau kita lihat dari faktor sosial, pengguna e-commerce ini sekarang didominasi oleh generasi Z dan yang super
demanding. Mereka tuh maunya cepet, aman, dan juga personal. Nah, sayangnya pengalaman pengguna di beliuk.com ini masih belum maksimal, seperti checkout yang lambat dan rekomendasi produk kurang akurat. Jadi ini PR banget, PR penting buat beliuk.com. Nah, lalu dari faktor teknologi, pesaing seperti Shopee dan Tokopedia sudah menerapkan AI dan machine learning. Nah, Beliuk.com ini masih agak tertinggal di sini, tapi justru itu bisa jadi kesempatan untuk mereka berinovasi lewat fitur lebih personal dan efisien. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada dari sisi lingkungannya. Beliuk.com, sekarang ini tren green logistiknya lagi naik banget. Nah, konsumen tuh sekarang lebih peduli sama kemasan ramah lingkungan. Seperti kayak kemarin saya beli Janji Jiwa itu sekarang botolnya itu udah nggak pakai plastik tapi pakai kayak semacam tumbler. Sebentar sih ada contohnya. Seperti ini sekarang. Nah, jadi namun Beyuk.com ini tuh belum punya kebijakan hijau yang jelas. Jadi ini bisa jadi tantangan untuk ke depan buat Beyuk.com. Nah, untuk yang terakhir ini dari sisi legal atau hukum. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Beliuk.com ini wajib memperkuat sistem keamanan datanya. Memang butuh biaya lebih, tapi efek jangka panjangnya juga bisa meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, jadi kesimpulannya lewat analisis pestel ini, Beliuk.com bisa memahami apa aja faktor eksternal yang bisa jadi peluang maupun risikonya. Nah, dengan pemahaman ini juga perusahaan bisa menyesuaikan strategi digitalnya supaya tetap kompetitif, relevan, dan berkelanjutan di tengah perubahan industri e-commerce yang super cepat. Ready next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada strategi analisis space, di mana ini tuh framework atau model analisis yang digunakan perusahaan Beliu gitu ya. Yang pertama itu ada value chain analysis atau POTER, di mana mengidentifikasi tindakan pendukung dan utama yang diperlukan untuk menciptakan nilainya gitu. Lalu yang kedua ada SWOT dan juga research based analysis, yaitu evaluasi kekuatan dan kelemahan internal serta kapabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir itu FREO framework atau BANI ini tuh untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi memiliki nilai kelangkaan dan mudah ditiru atau tidak. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada metode objektif strategis yang dapat digunakan gitu ya dari untuk Beliau.com ini. Yaitu yang pertama dari perspektif keuangan, di mana hal ini tuh berkonsentrasi pada hasil finansial seperti peningkatan pendapatan dan juga efisiensi biaya. Nah, Beliau itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan margin, terus juga mengurangi rasio biaya keuntungan, dan juga bisa mengoptimalkan ROI atau ROI dari kampanye digital. Lalu yang kedua, itu ada dari perspektif pelanggan, di mana untuk meningkatkan retensi gitu ya, beliau harus meningkatkan pengalaman belanja pelanggan, mempercepat proses check out, dan juga menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada perspektif proses internal, di mana hal itu mengevaluasi efisiensi operasi internal dengan mengutamakan efisiensi teknologi. Jadi percepatan cycle of development dan juga otomatisasi layanan pelanggan untuk membuat proses lebih cepat dan juga hemat biaya. Lalu metode yang terakhir itu ada dari perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan, di mana untuk menjadi inovatif dan meningkatkan sumber daya manusia, beliau perlu meningkatkan kemampuan digital tim, lalu juga bisa mengurangi turnover dan juga membangun budaya yang kolaboratif. Nah, metode-metode ini itu bisa memastikan objektif strategis digital yang selaras gitu ya dengan visi dan hasil kerja dari kinerja yang terukur. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat visi jika Rendra Wijaya selaku CEO ingin membuat visi baru. Nah, yang pertama itu harus relevan terhadap perubahan pasar. Visi yang baru harus tetap mencerminkan arah perubahan industri e-commerce beliau dan
perilaku konsumen digital di Indonesia. Lalu yang kedua ini harus berkaitan dengan identitas perusahaan dari Beliu. Walaupun ingin membuat visi yang baru, tetapi visi tersebut harus tetap sesuai pada identitas awal Beliu sebagai penggerak UMKM dan penghubung ekonomi digital rakyat. Jika visi baru terlalu jauh dari nilai inti, maka orang-orang yang berhubungan dengan Beliu seperti karyawan, penjual, dan pengguna akan kehilangan rasa keterikatan emosional terhadap Beliu. Lalu yang ketiga, harus menginspirasi dan mudah dipahami. Nah, visi yang baik yaitu visi yang bersifat aspiratif dan komunikatif, tidak hanya sekedar teknis. Visi harus mampu menggerakkan emosi dan imajinasi semua pihak dalam organisasi. Visi Beliau harus mudah diingat dengan menggunakan kata sederhana yang kuat secara emosional, menginspirasi dengan menanamkan semangat inovasi, dan mengarahkan tindakan dengan menjadi panduan bagi seluruh tim dalam membuat strategi dan keputusan. Lalu yang terakhir, harus berkaitan dengan tujuan strategis dan berkelanjutan. Visi masa depan juga perlu menekankan aspek keberlanjutan atau sustainability, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Visi baru Beliau sebaiknya mengintegrasikan komitmen terhadap keberlanjutan agar perusahaan tetap relevan di mata investor dan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kategorisasi strategi pertumbuhan Beliuk.com berdasarkan Unsolved Growth Matrix. Nah, Beliuk.com ini menghadapi dinamika bisnis digital yang cepat berubah sehingga perlu memahami faktor eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Nah, untuk mengkategorikan berbagai strategi yang diusulkan oleh 4 Vice President Beliuk.com, kami menggunakan Unsolved Growth Matrix, yaitu framework yang dikembangkan oleh Igor Ansoff dan dijelaskan juga oleh Chavez 2015 dalam bukunya itu Digital Business and E-commerce Management dalam bab 5 tentang digital business strategi. Nah, kerangka ini tuh membantu perusahaan menentukan arah pertumbuhan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu produk dan juga pasar. Nah, kombinasi keduanya ini menghasilkan 4 strategi, yaitu market penetration, market development, product development, dan diversification. Nah, kalau kita lihat satu persatu usulan dari para Vice President Beliuk.com, semuanya ini bisa dikategorikan ke dalam 4 kuadran Unsolved ini. Yang pertama ini boleh di zoom, Lili. Yang ini, maaf, yang framework. Nah, terima kasih. Nah, pertama ini Hendro Setiawan selaku Vice President Finance mengusulkan market penetration. Fokusnya ini ada pada efisiensi biaya dan optimalisasi internal agar profitabilitasnya meningkat. Nah, strategi ini punya risiko rendah tapi dampaknya juga cepat terhadap kinerja perusahaan. Lalu Amelia Kusuma selaku Vice President Marketing mengusulkan market development, yaitu ekspansi ke pasar baru seperti kota Tier 2 dan Tier 3 dengan pendekatan lokal, misalnya lewat kampanye dan brand ambassador di tiap wilayah. Halnya itu butuh riset pasar baru, tapi potensinya juga besar karena bisa menambah jutaan pengguna baru. Nah, selanjutnya ada Dimas Prasetyo selaku Vice President Product mengarah ke Product Development, yaitu menciptakan produk atau fitur baru bagi pelanggan lama. Misalnya itu kategori digital goods dan layanan live shopping. Strategi ini tuh bisa meningkatkan pengalaman pengguna dan membuka margin yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu Sari Andini selaku Vice President Business Development mengajukan diversification, yaitu masuk ke pasar baru dengan model bisnis baru seperti platform B2B wholesale dan layanan vintage Beliuk Pay. Ini memang strategi paling berisiko tapi juga paling berpotensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi melalui Unsolved Growth Matrix ini kita bisa melihat bahwa keempat Vice President ini punya arah strategi yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya memperkuat pasar yang udah ada dan juga ada yang berani untuk masuk ke pasar dan produk baru dan menciptakan produk yang baru. Nah, analisis ini membantu manajemen memahami hubungan antara risiko dan juga potensi pertumbuhan. Sehingga Beliuk.com bisa menentukan prioritas strategi mana yang realistis untuk dijalankan saat ini. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada klasifikasi usulan dari 4 VP yang ada di Beliau. Yang pertama ini ada Amelia Kusuma selaku VP Marketing. Beliau mengusulkan untuk melakukan ekspansi ke kota Tier 2 dan 3 dengan membuka kantor regional, merekrut lokal brand ambassador, dan menjalankan marketing campaign sesuai dengan budaya lokal yang di situ. Nah, kategori ini termasuk dalam market development yang maksud dari usulannya itu memperluas jangkauan pasar ke kota-kota seperti Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Ambon yang memiliki populasi gabungan lebih dari 20 juta jiwa dengan daya beli yang terus meningkat. Lalu yang kedua ada Dimas Prasetyo selaku VP Product yang dia mengusulkan untuk mengembangkan kategori produk seperti digital goods dan service. Nah, ini termasuk ke dalam kategori product development. Nah, maksud dari usulan beliau yaitu untuk menambahkan produk baru dengan kategori yang memiliki margin lebih tinggi dan tidak memperluas biaya logistik fisik. Lalu yang ketiga ada Sari Adini selaku VP Business Development. Nah, beliau, mohon maaf ini sepertinya terhapus, namun usulan strategi dari beliau yaitu membuka platform B2B wholesale dan tidak hanya berfokus pada C2C. Nah, hal ini termasuk ke dalam kategori diversification. Nah, maksudnya yaitu memasuki pasar baru dengan model bisnis baru B2B. Lalu yang terakhir ada Hendro Setiawan selaku VP Finance. Beliau mengusulkan strategi untuk optimalisasi internal dan efisiensi biaya. Hal ini itu termasuk ke dalam kategori market penetration yang fokus meningkatkan profitabilitas dan retensi pengguna. Nah, yang terakhir itu pertanyaan bonus. Eh, Menurut kami, ide yang atau strategi yang paling tepat untuk dipilih CEO untuk memecahkan masalah ini yaitu kombinasi antara ide dari Hendro Setiawan yaitu market penetration dan dari Dimas Prasetyo yaitu product development. Nah, kami memilih kedua ide tersebut dengan alasan karena yang pertama efisiensi internal dari ide Hendro Setiawan dapat memberikan dampak jangka pendek yang nyata tanpa membutuhkan investasi besar. Lalu yang kedua, karena pengembangan digital goods dari ide Dimas Prasetyo dapat membuka peluang margin tinggi dan sesuai dengan tren pasar digital di Indonesia. Lalu yang ketiga, karena kedua ide tersebut dapat dijalankan secara paralel tanpa mengubah model bisnis secara drastis. Lalu yang terakhir, karena tetap mendukung visi awal beliau sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dengan ekspansi ke layanan digital yang bernilai lebih tinggi. Beliau ini perlu memprioritaskan perbaikan efisiensi internal dan optimalisasi sistem teknologi. Kemudian secara bertahap memperluas kategori produk digital untuk menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Saya kembalikan ke Baik, demikianlah hasil studi kasus e-commercebeliau.com yang telah kami analisis. Nah, melalui hasil ini, kami memperoleh berbagai temuan terkait strategi pemasaran digital, pengalaman pengguna, serta upaya peningkatan loyalitas pelanggan yang dapat diterapkan oleh Beliau. Nah, kami berharap dari hasil studi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan konsep ekonomi digital dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Pak Bagus dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.